Saat Daniel yang berasal dari Inggris mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia nyaris tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Meskipun ada ratusan orang yang berlalu lalang, tidak terdengar suara teriakan atau kebisingan yang sesak. Ia tidak melihat seorang pun yang tampak frustasi atau menunjukkan ekspresi kesal di wajah mereka. Di sampingnya, putranya Lukas menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. "Ayah, mengapa di sini begitu tenang?" Daniel tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu, karena pemandangan yang terbentang di depannya adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi di Bandara London yang hiruk-pikuk. Namun untuk mencapai momen keajaiban ini, ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Kisah ini bermula 1 tahun yang lalu. Daniel adalah seorang akuntan yang tinggal di pinggiran kota London. Setiap pagi pukul 5 pagi, ia bangun dan berdesakan di kereta yang penuh sesak untuk pergi ke kantor. Lalu pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan sekitar pukul 9 malam. Istrinya Emily juga bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan periklanan. Keduanya setiap hari sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Putra mereka, Lukas, yang duduk di kelas 3 sekolah dasar, selalu dititipkan kepada pengasuh setelah pulang sekolah, sehingga hampir tidak memiliki waktu bersama orang tuanya. Bahkan di akhir pekan, Daniel tetap membuka laptopnya untuk memeriksa email pekerjaan. Ketika Lukas mengajaknya, "Ayah, ayo kita main bola bersama." Ia selalu menjawab dengan acuh tak acuh, "Maaf, nanti saja ya." Emily juga sering bekerja di ruang tamu demi mengejar tenggat waktu. Tanpa disadari, waktu untuk tertawa bersama sebagai keluarga bertiga telah menghilang. Suatu hari saat makan malam, Lukas tiba-tiba bertanya, "Hei, apakah kita benar-benar sebuah keluarga?" Pertanyaan polos sang anak itu bagaikan sembilu yang menusuk hati Daniel dan Emily. Namun mereka tidak memiliki energi lebih untuk melakukan perubahan apapun. Kehidupan sehari-hari yang sibuk terus berlanjut seperti biasa. Tepat pada saat itulah Daniel menerima telepon internasional. Penelponnya adalah sepupunya, Mike. Daniel pernah mendengar bahwa Mike telah berhenti dari pekerjaannya beberapa tahun lalu dan sedang berpergian keliling dunia. Tetapi belakangan mereka kehilangan kontak. "Daniel, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku kabarkan. Aku telah memutuskan untuk pindah ke Indonesia," kata Mike. Daniel tidak tahan untuk tidak bertanya, "Indonesia? Apa kamu serius?" Mike tertawa di telepon dan menjawab, "Ini serius. Setelah tinggal di Indonesia, pandangan hidupku benar-benar berubah. Tempat itu memiliki sesuatu yang telah hilang dari kita." Daniel tidak mengerti. Baginya kesan tentang Indonesia hanyalah nasi goreng, pantai Bali, dan Jakarta. Ia tidak bisa membayangkan sepupunya akan tinggal di kepulauan yang begitu jauh. Mike melanjutkan, "Sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi begitu kamu datang sekali saja, kamu pasti akan mengerti. Bawalah keluargamu juga untuk berkunjung. Aku akan menunjukkan padamu Indonesia yang sebenarnya." Setelah menutup telepon, Daniel terdiam dan merenung sejenak. Pandangan hidup berubah, sesuatu yang telah hilang dari kita. Kata-kata Mike terus berputar di benaknya. Malam itu Daniel memberitahu Emily tentang percakapannya dengan Mike. "Mike akan pindah ke Indonesia," katanya. Emily juga tidak bisa menyembunyikan keterjengkutannya. "Dia memang selalu sedikit berbeda dari orang lain sejak dulu, tetapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan tinggal di luar negeri." Daniel terhenti sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau kita juga pergi melihatnya ke Indonesia?" Mata Emily membelalak. "Maksudmu pergi berwisata ke Indonesia? Tapi itu memakan banyak biaya, dan aku juga tidak tahu apakah bisa mengambil cuti." Daniel mengangguk, namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu mulai bergerak di dalam hatinya. Mungkin tidak bisa segera, tetapi jika kita menabung selama 1 tahun, seharusnya ada jalan. Aku juga ingin memperlihatkan dunia luar kepada Lukas, dan ingin memastikan sendiri sesuatu yang dikatakan Mike itu. Lukas yang secara tidak sengaja mendengar percakapan ini, matanya berbinar, dan ia berlari menghampiri. "Indonesia, apakah kita akan pergi berwisata? Aku sangat suka petualangan." Melihat reaksi polos putranya, Emily pun tersenyum. Benar juga, sesekali memiliki tujuan besar bersama seluruh keluarga mungkin bukan ide yang buruk.
Demikianlah rencana perjalanan keluarga Daniel ke Indonesia dimulai. Sejak hari berikutnya, kehidupan keluarga itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Mereka mengurangi makan di luar dan belanja di akhir pekan hanya untuk barang-barang yang paling penting. Daniel menghentikan kebiasaan minum kopi latte di kafe setiap pagi, dan Emily juga berhenti pergi ke salon kuku. Kehidupan berhemat yang awalnya terasa mengekang justru mulai membawa perubahan ajaib. Karena tidak makan di luar, mereka mulai memasak bersama sebagai keluarga. Lukas mencuci sayuran, Emily meracik bumbu, dan Daniel membakar daging. Waktu-waktu sederhana seperti ini tanpa disadari menjadi kegembiraan bagi seluruh keluarga. Jalan-jalan ke taman yang tidak memakan biaya di akhir pekan dan bermain permainan papan di rumah menjadi kegiatan rutin. Wajah Lukas kini jauh lebih ceria daripada sebelumnya. "Ayah, belakangan ini ayah selalu menemaniku ya?" kata sang putra. Kata-kata sang putra membuat hati Daniel bergetar. Jika bukan karena tujuan menabung ini, mungkin waktu-waktu ini tidak akan pernah ada. Apa sebenarnya yang selama ini kita anggap penting dalam hidup? Daniel tenggelam dalam pemikiran yang dalam. 1 tahun hidup berhemat bukanlah hal yang mudah, tetapi angka di buku tabungan benar-benar meningkat dengan stabil. Yang terpenting ikatan keluarga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, hari keberangkatan tiba di bandara. Setelah menyelesaikan proses lapor diri dan menuju pintu keberangkatan, Lukas berseru dengan gembira. "Ayah, Ibu, kita benar-benar akan pergi ke Indonesia. Wah, aku tidak percaya ini." Daniel mengelus kepala putranya sambil tersenyum. "Ya, kerja keras kita selama setahun ini akhirnya terbayar." Emily juga mengangguk senang. "Aku juga sangat menantikannya. Ingin tahu apa sebenarnya pesona Indonesia yang dikatakan Mike itu." Pesawat lepas landas dan pemandangan kota London perlahan mengecil dari jendela. Daniel berpikir dalam diam, apa yang akan kita temukan dalam perjalanan ini? Tempat seperti apakah Indonesia yang telah mengubah hidup Mike? Setelah penerbangan sekitar belasan jam, pengumuman di dalam kabin bergema. "Para penumpang sekalian, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta." Di luar jendela, daratan Indonesia yang diterangi sinar matahari pagi terbentang di depan mata. Jantung Daniel berdegup kencang. Akhirnya, keluarga Daniel menginjakan kaki di tanah Indonesia. Sejak momen mengantri untuk pemeriksaan imigrasi, Daniel merasakan suatu ketenangan yang tidak biasa. Meskipun ada ratusan orang yang mengantri, tidak ada satupun orang yang mengacaukan barisan. Jangankan menyerobot, bahkan bahu mereka tidak saling bersenggolan dengan orang di sebelahnya. Ini adalah pemandangan yang mustahil dibayangkan di Bandara London, di mana setiap orang merasa kesal dan berebut ingin lebih dulu maju, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Sikap petugas imigrasi juga membuatnya terkejut. Mereka tersenyum dan menyapa dengan sopan, menerima paspor dengan kedua tangan, dan mengembalikannya juga dengan kedua tangan. "Selamat datang di Indonesia." Mendengar suara lembut itu, Daniel secara spontan menjawab dalam bahasa Indonesia yang telah ia pelajari sedikit. "Terima kasih." Saat menuju tempat pengambilan bagasi, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Koper-koper yang keluar dari ban berjalan semuanya diatur dengan rapi, dengan pegangan menghadap ke arah luar. Emily membelalakan matanya dan berkata, "Lihat, ada seseorang yang sengaja merapikan arahnya." Daniel melihat sekeliling. Ia melihat petugas bandara sedang menyesuaikan arah setiap koper dengan seksama. Perhatian kecil yang begitu halus ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Keluar dari bandara, udara yang hangat dan lembab menyambut mereka. Lukas menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah, aku merasa udaranya berbau harum." Daniel merasakan hal yang sama. Itu adalah udara yang sama sekali berbeda dengan udara London. Udara yang membawa aroma tropis. Mengalihkan pandangan ke area parkir, mobil-mobil taksi mengantre dengan sangat tertib. Yang mengejutkan, sama sekali tidak terdengar suara klakson. Kendaraan mengalir dengan tenang dan teratur. Emily bergumam sendiri. "Aku belum pernah melihat lalu lintas setenang ini di London. Jika mobil berhenti sedikit saja, suara klakson akan saling bersahutan." Bagi Daniel yang menganggap hal tersebut wajar, keheningan ini memberikan dampak yang luar biasa. Keluarga itu naik kereta bandara menuju pusat kota Jakarta. Begitu menginjakkan kaki di kereta, Daniel kembali mengalami serangkaian kejutan. Kabin kereta sangat bersih, tidak ada noda sedikit pun di kursi. Kaca jendela dilap hingga mengkilap, dan di lantai tidak ditemukan sampah sedikit pun.
"Ayah, kereta ini bersih sekali," seru Lukas dengan gembira. Daniel mengangguk, teringat akan kereta bawah tanah di London yang kursinya sering kotor sehingga orang ragu untuk duduk, serta bekas permen gawam dan coretan grafiti yang sudah biasa. Yang lebih mengesankan adalah perilaku para penumpang. Tidak ada orang yang berbicara keras, tidak ada pula yang menelpon. Semua orang duduk tenang sambil melihat ponsel mereka atau menatap keluar jendela. Di kereta Inggris, pemuda yang memutar musik keras atau pegawai kantoran yang terus berbicara di telepon adalah pemandangan umum. Keheningan ini bagi Daniel terasa seperti berada di dunia lain. Tiba di stasiun Gambir, awalnya mereka terpana oleh kerumunan orang yang sangat banyak. Ini adalah pusat transit raksasa dengan ribuan orang yang lalu lalang. Namun anehnya, meskipun sangat padat, tidak ada orang yang akan menabrakmu. Orang-orang seolah berjalan di atas rel yang tidak terlihat, mengalir dengan lancar. Emily berkata dengan kagum, "Begitu banyak orang, tapi sama sekali tidak terasa ada tekanan." Daniel melihat sekeliling di dalam stasiun. Hampir tidak terlihat tempat sampah, namun di lantai tidak ada satupun sampah. Dinding-dindingnya pun bersih dari coretan, semuanya dilap hingga berkilau. Lukas bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ayah, kalau tidak ada tempat sampah, bagaimana orang-orang membuang sampah mereka?" Daniel berpikir sejenak dan menjawab, "Mungkin mereka membawanya pulang." Benar-benar kualitas warga negara yang luar biasa. Setelah meletakkan bagasi di hotel, keluarga itu segera memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar. Meskipun ada perbedaan waktu, rasa kegembiraan membuat kantuk mereka hilang. Saat berjalan, Lukas menghentikan langkahnya dan berteriak, "Ayah, lihat kedai itu antriannya banyak sekali." Daniel menoleh ke belakang. Di depan sebuah kedai bakso kecil, ada sekitar 20 orang yang mengantre. Penampilan kedai itu sama sekali tidak mewah, tetapi aroma yang menggugah selera tercium dari dalamnya. "Mumpung sudah di sini, mari kita ikut antre juga," usul Emily yang langsung disetujui oleh Daniel dan Lukas. Saat mengantre, Daniel mengamati orang di sekitarnya. Tidak ada satupun yang mengeluh, semuanya dengan tenang melihat ponsel pintar mereka atau berbincang pelan. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya mereka masuk ke dalam kedai. Itu adalah kedai kecil dengan ruang yang terbatas. Beberapa pelayan bekerja dengan cekatan. "Selamat datang." Seiring dengan sapaan yang penuh semangat, PS disajikan. Daniel melihat menu dan memesan 3 porsi bakso spesial yang konon paling populer. Setelah beberapa menit, bakso yang masih mengepul hangat dihidangkan. Kaldu yang kaya aroma dilengkapi dengan bakso urat yang tebal, mie, dan sayuran hijau segar. Mata Lukas berbinar. "Wah, kelihatannya enak sekali." Daniel mengambil sendok dan mencicipi kuahnya terlebih dahulu. Pada saat itu, ia merasakan kejutan. Rasa gurih yang kaya namun tidak berminyak, rasa yang dalam namun memiliki akhir yang menyegarkan. Ini adalah cita rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kelezatannya menambah rasa kagum. Tekstur mie yang kenyal dan perpaduannya dengan kuah sangatlah sempurna. "Makanan seenak ini harganya sangat terjangkau," kata Emily dengan terkejut. Di London, jika ingin memakan sesuatu dengan kualitas setara, harganya mungkin bisa 3 kali lipat atau lebih. Lukas makan dengan lahap. "Ayah, bakso Indonesia luar biasa. Aku ingin makan ini setiap hari." Melihat senyum itu, Daniel merasakan kehangatan di hatinya. Saat meninggalkan kedai, pemilik kedai berkata dengan ramah, "Terima kasih, hati-hati di jalan ya." Sikap tulus itu sangat menyentuh hati Daniel. Padahal mereka hanya makan semangkuk makanan sederhana, tetapi ia merasa diperlakukan seperti tamu kehormatan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah minimarket. Di dalamnya tertata rapi berbagai nasi bungkus, camilan, dan makanan penutup. Setiap produk terlihat berkualitas tinggi. Puding yang mereka beli sebagai percobaan memiliki rasa yang kaya seperti yang dijual di toko kue mewah. Di meja kasir, petugas melayani dengan wajah tersenyum, dan sikap yang ramah membuat Daniel kembali merasa kagum. Kembali ke hotel, sambil berbaring di tempat tidur, Daniel mengenang kembali kejadian hari ini. Ketenangan di bandara, perhatian kecil saat merapikan bagasi, kebersihan kereta, keramahan orang-orang, kelezatan bakso, dan kualitas tinggi di minimarket. Baru berada di Indonesia kurang dari setengah hari, ia merasa nilai-nilainya sedang diguncangkan. Ia merasa seolah mulai memahami sedikit tentang apa yang dikatakan Mike mengenai pandangan hidup yang berubah. Namun, ini barulah bab pembuka saja. Keesokan paginya, keluarga Daniel memutuskan untuk naik kereta cepat Wush menuju Bandung. Meskipun Mike tinggal di Yogyakarta,
Mereka berpikir mumpung sudah di sini, mereka juga ingin melihat Paris Van Java. Berdiri di peron kereta cepat di stasiun Halim, Daniel melihat jadwal kereta dan tidak bisa mempercayai matanya. Di jam sibuk, hampir setiap beberapa puluh menit ada satu pemberangkatan kereta, dan semua kereta berangkat serta tiba dengan tepat waktu. Di kereta Inggris, keterlambatan 10 menit adalah hal biasa. Bahkan 30 menit pun tidak mengherankan. Namun di Indonesia, ketepatan waktu kereta cepat ini sangat luar biasa. Saat menunggu di peron, rangkaian kereta modern meluncur masuk ke stasiun. Pertama kali melihat kereta cepat secara langsung, Lukas melompat kegirangan. "Ayah, ini kereta cepatnya! Keren sekali!" Daniel pun sama senangnya dengan sang putra. Meskipun sudah melihatnya berkali-kali di foto, kekuatan aslinya melampaui imajinasi. Masuk ke dalam gerbong, ia kembali dikejutkan oleh kenyamanannya. Kursinya luas dengan ruang kaki yang sangat lega. Kursinya sangat bersih, dan di belakang kursi depan dilengkapi dengan meja lipat, gantungan, serta tempat minuman. Emily berkata dengan kagum, "Seperti kelas bisnis di pesawat saja. Tidak percaya ini hanyalah gerbong kelas standar." Meskipun melaju dengan kecepatan tinggi, hampir tidak terasa guncangan. Menatap pemandangan pegunungan dan sawah di Jawa Barat dari jendela, Daniel tenggelam dalam perenungan. "Ayah, lihat, sawahnya banyak sekali!" teriak Lukas sambil menempelkan wajahnya ke jendela. Hamparan sawah yang hijau berkilauan di bawah sinar matahari Indonesia. Daniel mengabadikan pemandangan ini di dalam benaknya, benar-benar berasa bahwa datang ke Indonesia adalah keputusan yang sangat tepat. Setelah tiba di Bandung, keluarga itu pertama-tama mengunjungi gedung sate. Saat berjalan di area yang bersejarah itu, Lukas merogoh kantongnya dan wajahnya berubah pucat. "Ayah, gawat, dompetku hilang!" Daniel seketika merasa pusing. Ia membiarkan putranya membawa dompet berisi sekitar beberapa ratus ribu rupiah. "Tenanglah, di mana terakhir kali kamu menggunakannya?" "Tadi saat membeli minuman di mesin penjual otomatis." Daniel, meskipun agak ragu, memutuskan untuk kembali ke mesin tersebut. Di Inggris, jika dompet hilang, pada dasarnya mustahil untuk bisa menemukannya kembali. Namun ketika ia sampai ke mesin penjual otomatis tersebut, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Dompet itu terletak begitu saja di atas mesin. Memastikan isinya, uang kertas dan koin semuanya masih utuh. Daniel terpaku. Seseorang telah menemukannya lalu meletakkannya di tempat yang mudah dilihat. Bukan saja tidak mencurinya, bahkan orang itu sangat pengertian dengan mempertimbangkan agar pemiliknya mudah mencarinya. Emily berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ternyata ada tempat yang seperti ini." Lukas memeluk dompetnya erat-erat sambil terus mengulang, "Syukurlah." Daniel berpikir kejadian ini tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Keluar dari gedung sate, mereka berjalan santai di sekitarnya dan menyempatkan diri pergi ke toilet umum. Di sana pun ada kejutan yang menanti. Toiletnya sangat bersih, tidak terlihat seperti toilet umum pada umumnya, dan bahkan menyediakan tisu secara cuma-cuma. Lukas juga merasa kagum dengan keran air yang otomatis. Ini benar-benar berbeda jauh dengan toilet umum di Inggris. Setelah itu mereka mampir ke sebuah pusat permainan di pusat kota karena Lukas sangat ingin pergi ke sana. Begitu masuk, mata Daniel membelalak. Ratusan mesin penjepit boneka berjajar dengan berbagai permainan video terbaru dan mesin dana yang tertata penuh. Lukas tergila-gila dengan mesin penjepit boneka. Ia sangat menginginkan sebuah boneka lembut, tetapi sudah mencoba beberapa kali, tetap tidak berhasil mendapatkannya. Tepat saat ia hampir menyerah, seorang pemuda Indonesia yang bermain di sampingnya menyapanya. Menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, ia berkata ingin mengajari triknya, dan dengan sabar menjelaskan cara menggerakkan penjepitnya. Berkat saran pemuda itu, Lukas akhirnya berhasil mendapatkan boneka tersebut. "Hebat ayah, aku berhasil mendapatkannya."
Daniel mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemuda itu. Pemuda tersebut bersedia meluangkan waktu untuk membantu seorang anak asing yang tidak dikenalnya. Kebaikan itu membuat hati Daniel terasa hangat. Malam itu mereka menginap di sebuah homestay unik di Bandung. Lantai tegel yang klasik dan bingkai jendela kayu memberikan kesan nostalgia. Penginapan bergaya lokal ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Sang ibu pemilik homestay menyuguhkan teh dan cemilan tradisional dengan hangat, serta menjelaskan secara rinci tempat-tempat wisata di sekitarnya. Makan malam dipersiapkan langsung oleh tangan sang pemilik, masakan rumahan khas Indonesia. Melihat deretan masakan penuh warna yang disajikan di atas meja, seluruh keluarga tidak bisa berkata-kata. Nasi liwet, ayam goreng bumbu, sambal, tempe dan sayur asem. Setiap hidangan mengeluarkan aroma yang menggoda. Emily memuji. Ini benar-benar lezat sampai aku tidak bisa berhenti makan. Lukas awalnya agak ragu dengan masakan yang tidak biasa baginya. Namun setelah mencicipi sedikit, ekspresinya langsung berubah. Ayah, nasi ini enak sekali. Melihat putranya yang biasanya benci sayuran, sekarang menghabiskan sayur asam tanpa sisa, Daniel dan Emily tersenyum satu sama lain. Setelah makan, mereka sekeluarga duduk di teras menikmati udara sejuk. Di tengah suara jangkrik dan sayup-sayup percakapan tetangga yang penuh lahak, Daniel merasakan ketenangan yang luar biasa. Emily berbisik pelan. Sudah berapa lama aku tidak merasa serileks ini? Daniel merasakan hal yang sama. Di London selalu ada sesuatu yang mengejar. Tidak ada waktu bagi jiwa untuk benar-benar beristirahat. Namun di homestay Indonesia ini, waktu berlalu dengan lambat. Ia merasa hingga ke dasar jiwanya telah disembuhkan. Lukas sudah tertidur dengan lelap. Menatap wajah tidurnya yang tenang, Daniel berpikir, akhirnya aku mulai memahami alasan Mike pindah ke Indonesia. Setelah meninggalkan Bandung, keluarga itu akhirnya menuju Yogyakarta, tempat tinggal Mike. Jarak yang ditempuh membuat Daniel kembali menyadari kemudahan jaringan transportasi di Indonesia. Di stasiun Yogyakarta, saat bertemu kembali dengan Mike, Daniel tidak bisa menahan diri untuk membelalakkan matanya. Mike terlihat seperti orang yang berbeda dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu di London. Ekspresinya tampak sangat tenang. Daniel, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kesanmu tentang Indonesia? Mike menyambut mereka dengan senyum lebar. Sejujurnya penuh kejutan. Aku rasa aku mulai mengerti mengapa kamu ingin pindah ke sini, jawab Daniel yang dibalas Mike dengan anggukan setuju. Benar kan? Kebaikan tempat ini tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata. Mike membawa mereka ke rumahnya, sebuah pavilion kecil yang asri di Yogyakarta yang tertata rapi. Dari jendela terlihat pemandangan hijau yang menenangkan. Setelah datang ke sini, hidupku berubah, kata Mike sambil menyeduh teh. Di London, setiap hari terasa seperti sedang berperang, mengalami tekanan di kereta yang sesak, sibuk berkompetisi di tempat kerja, dan akhir pekan hanya digunakan untuk memulihkan kelelahan, lalu selesai begitu saja. Tapi, di Indonesia berbeda. Orang-orangnya sangat ramah, lingkungannya bersih, makanannya enak, dan murah. Yang paling penting, hati ini memiliki kelonggaran. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Daniel. Apa yang ia rasakan selama beberapa hari ini telah dialami Mike selama bertahun-tahun. Emily bertanya, apakah kendala bahasa tidak menyulitkan? Mike menjawab sambil tersenyum. Awalnya sulit, tapi orang Indonesia asalkan melihatmu berusaha keras ingin mengungkapkan sesuatu, mereka pasti akan mencoba untuk mengerti. Meskipun bahasa Indonesiaku terbata-bata, mereka tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi tidak senang saat mendengarkanku. Keramahan itu telah menyelamatkanku berkali-kali. Lukas bertanya, Paman Mike, bagian mana yang paling Paman sukai dari Indonesia? Mike berpikir sejenak, lalu menjawab, mungkin kehangatan hubungan antar manusia. Meskipun orang asing, jika melihatmu dalam kesulitan, mereka akan membantumu. Para pedagang jujur, belanja pun terasa tenang. Ini adalah masyarakat di mana orang-orang bisa saling percaya. Malam itu, Mike membawa mereka ke pasar malam lokal. Tempat itu penuh vitalitas, sekaligus dipenuhi suasana yang hangat.
Ibu penjual buah memberikan sepotong mangga kepada Lukas secara cuma-cuma, dan bapak penjual sate berbincang dengan mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana. Mike berkata dengan bangga, "Orang-orang di pasar malam ini bagiku sudah seperti keluarga sendiri." Melihat sepupunya tampak sangat bahagia, Daniel merasa senang setulus hati untuknya. Pada hari kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan Daniel bercampur aduk. Perjalanan 10 hari di Indonesia ini adalah waktu yang paling berkesan dalam hidupnya. Ketenangan bandara, kesopanan orang-orang, kebersihan lingkungan, kelezatan makanan, dan kualitas layanan yang tinggi, semuanya telah membalikkan pemahamannya. Dalam perjalanan menuju pintu keberangkatan, Lukas berkata dengan berat hati, "Ayah, aku tidak mau pulang, aku ingin terus tinggal di Indonesia." Daniel mengelus kepala putranya dan menjawab, "Ayah juga begitu, tapi kita pasti akan datang lagi." Emily juga mengangguk pelan dengan air mata yang tampak sedikit di sudut matanya. Saat kembali ke London, Daniel seolah ditarik kembali ke kenyataan. Kebisingan bandara, kursi kereta bawah tanah yang kotor, dan sikap orang-orang yang dingin semuanya membentuk kontras yang tajam dengan Indonesia. Hal-hal yang dulu ia anggap lumrah kini tidak lagi terasa wajar. Saat bekerja pun ia sering teringat tentang Indonesia. Kereta cepat yang tenang, homestay yang berkultur, orang-orang yang ramah, dan yang paling penting, waktu tak ternilai yang dihabiskan bersama keluarga. Suatu malam, Daniel berkata kepada Emily, "Setelah pergi ke Indonesia, aku baru menyadari apa yang penting. Selama ini kita selalu menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menunda hal-hal yang benar-benar berharga." Emily juga mengangguk. "Aku pun merasakan itu di Indonesia. Aku baru menyadari betapa bahagianya waktu bersama keluarga." Lukas memeluk boneka lembut yang dibawa dari Indonesia. Hampir setiap malam ia menceritakan kembali kenangan di sana. Setiap kali melihat senyum itu, Daniel semakin memantapkan tekadnya untuk lebih menghargai waktu bersama keluarga dan menerapkan apa yang ia pelajari di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perjalanan ini, Daniel merasakan keindahan Indonesia dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ketertiban, rasa kemanusiaan, dan kebaikan orang-orangnya. Semua itu bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam semalam, melainkan budaya yang dipupuk dengan hati oleh masyarakat Indonesia di tengah arus sejarah. Perjalanan keluarga Daniel bukan sekedar wisata biasa, itu adalah perjalanan untuk meninjau kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan kemudian, melalui Indonesia, mereka menemukan jawabannya. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa yang dapat merangkul hati para pengunjung dengan kelembutan dan mengubah pandangan hidup mereka. Bisa lahir di tempat ini dan hidup di tempat ini mungkin merupakan kebahagiaan tak ternilai yang membuat banyak orang di dunia merasa iri. Keindahan Indonesia diciptakan bersama oleh setiap orang Indonesia. Jangan pernah lupakan kebanggaan itu dan teruslah menjaga Indonesia yang indah ini dari sekarang hingga selamanya. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan bagikan dan berikan tanda suka. Yeay!